Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Rahmawatimah dengan nomor NPM 2010631050058 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di video tentang pengelolaan kelas sendiri ini, saya membahas mengenai hasil observasi saya di Sekolah SMA Negeri 1 Cipendei dan juga hasil wawancara saya kepada salah satu guru di SMA Negeri 1 Cipendei. Tapi sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas sendiri itu adalah suatu proses penyelenggaraan atau pengurusan ruang di mana akan dilakukannya proses belajar mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya itu di sini ada pengertian pengelolaan kelas menurut pendapat ahli, yaitu Usman mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar dan mengajarnya. Di dalam pengelolaan kelas sendiri terdapat berbagai macam prinsip dan juga jenis mengenai pengelolaan kelas sendiri. Nah, di sini ada prinsip-prinsip mengenai pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengelolaan kelas harus menunjukkan antusias dan rasa semangat ataupun rasa hangat di dalam kelas, di mana tujuannya adalah untuk menghangatkan suasana dan membuat siswa ataupun tenaga pendidik yaitu guru menjadi nyaman dan juga menjadi lebih dekat. Nah, yang kedua adalah penggunaan alat atau media pembelajaran di kelas, di mana penggunaan alat ataupun media ini dilakukan untuk mempermudah siswa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru dan juga mempercepat tangkapnya materi yang sedang dibahas. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan self control atau mengembangkan pengendalian terhadap diri sendiri, di mana di dalam kelas itu kita tidak hidup sendiri, melainkan kita akan hidup bersama kelompok yang disebut dengan kelas sendiri. Nah, yang keempat adalah pengelolaan kelas untuk kedisiplinan diri sendiri dan kelompok, di mana pengelolaan kelas ini biasanya ada di dalamnya struktur organisasi ataupun jadwal piket itu untuk mengatur kedisiplinan diri kita atau rasa tanggung jawab diri kita di dalam kelas ataupun rasa tanggung jawab diri kita terhadap orang lain di dalam kelas. Nah, yang terakhir adalah memberikan pikiran positif, bukannya negatif, di mana kita sebagai tenaga pendidik nantinya harus membuat ruang kelas itu menjadi auranya positif. Tidak ada rasa-rasa untuk menyindir ataupun membuli. Jenis pendekatan pengelolaan kelas yaitu yang pertama adalah pendekatan kekuasaan, di mana kita sebagai tenaga pendidik saat memasuki ruangan kelas kita mendapatkan kekuasaan untuk mengatur jalannya proses pembelajaran nantinya bagaimana. Kedua adalah pendekatan ancaman. Pendekatan ini biasanya dilakukan apabila di kelas sudah terjadi beberapa gangguan dari siswa ataupun beberapa kegaduhan yang terjadi di dalam kelas, sehingga pendekatan ini dapat dilakukan, tetapi pendekatan ancaman tidak sepatutnya dilakukan terlalu sering, di mana pengelolaan kelas ini sudah tidak dapat diatur ataupun dikendalikan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran ini adalah pendekatan yang paling sering dan wajib kita lakukan setiap hari di dalam kelas, karena di sana kita akan menyampaikan materi kepada siswa, sehingga pendekatan ini harus kita lakukan. Keempat adalah pendekatan hubungan sosial. Biasanya pendekatan ini dilakukan oleh tenaga pendidik yang merangkap menjadi wali kelas untuk mendekati atau melihat bagaimana kriteria ataupun bagaimana perilaku siswa, kepribadian siswa agar kita dapat memahami bagaimana karakter seorang siswa. Karena dalam kelas terdapat beberapa individu, maka kita tidak bisa menyamaratakan bersikap kepada setiap individunya. Kita
kita harus melihat karakter dari setiap individu karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah pendekatan proses kelompok, di mana biasanya pendekatan proses kelompok ini dilakukan untuk melihat ataupun mendekatkan siswa antar siswa. Jadi, selama proses pembelajaran ini, biasanya siswa akan dilakukan menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi agar siswa menjadi lebih dekat dan juga lebih interaktif. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai hasil observasi saya di sekolah SMA Negeri 1 Cipendei. Sebelumnya di sini saya melakukan wawancara observasi dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Cipendei, yaitu kepada Bu Cucu Agista SPD dengan jabatan guru mata pelajaran. Biasanya mengajar atau mata pembelajaran yang dia punya itu adalah mata pelajaran kimia dengan alamat Perumkop Karin, Blok D13, Kampung Nagrak, Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Nah, di sini saya ada beberapa hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Cipendei ini, teman-teman. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah nama sekolahnya itu adalah SMA Negeri 1 Cipendei, tahun berdirinya itu tahun 1998 dan sekarang saat ini sudah berakreditasi A. Nah, di sini juga saya sudah mendapat alamat lengkap dari SMA Negeri 1 Cipendei, yaitu di Jalan Cinangsi, Desa Nangeleng, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk selanjutnya itu adalah lampiran hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Cipendei. Yang pertama adalah pembiasaan sholat duha bersama yang dilakukan di aula dan juga dilakukan di lapang pada pukul 7.00 sampai pukul 8.00 atau saat pada sebelum pembelajaran di kelas berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu adalah kelas sebelum murid masuk. Biasanya kelas akan disterilkan atau kelas akan dibersihkan terlebih dahulu dari hari sebelumnya, sehingga kelas sudah dijamin bersih dan juga nyaman untuk dipakai, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kelas ketika sedang pembelajaran. Biasanya di dalam kelas setiap pembelajaran itu hanya menampung setengahnya dari jumlah siswa yang ada di kelas, karena di sini juga dilakukan 2 sesi, di mana sesi pertama dilakukan pada pagi hari dan sesi kedua dilakukan pada siang hari. Nah, untuk implementasinya sendiri adalah tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Cipendei biasanya menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana gaya ini lebih menekankan pada keaktifan siswa dan pemberian kebebasan berpendapat dalam setiap pembelajaran, dan lebih menekankan pada pendekatan berdiskusi sehingga siswa dapat langsung mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Apalagi sekarang juga menyesuaikan dengan kurikulum 2013 hasil revisi, di mana siswa harus lebih aktif dibandingkan dengan tenaga pendidik. Nah, yang selanjutnya adalah setiap kelas memiliki fasilitas yang cukup dan terbilang baik, di mana di dalam kelas terdapat meja, kursi, papan tulis, guru meja, lemari, dan kelas yang dipakai itu bersih, aman, nyaman, dan telah disterilkan untuk digunakan pembelajaran. Selanjutnya adalah kebijakan di SMA Negeri 1 Cipendei. Nah, kebijakan yang ada di SMA Negeri 1 Cipendei sendiri sudah mengikuti standar nasional, di mana menurut pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengenai sarana dan prasarana sekolah menengah atas, SMA Negeri 1 Cipendei sudah termasuk pada standar yang ada. Selain itu pula, SMA Negeri 1 Cipendei telah mengikuti kebijakan di dalam kelas saat masa transisi pandemi COVID-19, di mana setiap kelas terdapat tempat cuci tangan, di mana juga terdapat wastafel dan juga masker, hand sanitizer, dan juga sabun untuk mencuci tangan. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah bahwa hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Cipendei, SMA Negeri 1 Cipendei sudah mendapatkan predikat A atau akreditasi A, di mana sarana ataupun prasarananya juga sudah baik dan terbilang cukup mumpuni untuk masa transisi saat ini. Akhirnya kita telah menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mampir di video saya. Semoga bermanfaat dan terus semangat untuk membangun kelas dan sekolah yang hebat. Terima kasih teman-teman.